Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Amron Hidayat di channel Amron 16. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara menentukan nilai trigonometri di berbagai kuadran. Ya, jadi cara menentukan nilai trigonometri untuk sudut di atas 90 ya, 90 sampai 360. Karena di video sebelumnya pada tips cara mengingat nilai-nilai trigonometri sudut istimewa itu hanya berkisar antara 0 sampai 90 atau hanya pada kuadran ke-1. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Mari kita simak videonya. Oke, pertama kita partisi dulu sudutnya ya, antara 0 sampai 360 kita partisi. Kita tulis bahwa pertama adalah 0 derajat, kemudian 90 derajat atau pi per 2, 180 derajat atau pi, 270 atau 3pi per 2. Dan kembali lagi menjadi 360 atau 2pi. Jadi 360 dengan 0 itu posisinya sama ya. Ya. Dan untuk 0 sampai 90 itu berarti nilainya adalah pada kuadran 1 ya. Jadi ini adalah kuadran 1. Kemudian 90 sampai 180 adalah kuadran kedua. 180 sampai 270 adalah kuadran ketiga, dan yang terakhir 270 sampai 360 adalah kuadran keempat. Ini harus tahu dulu ya, jadi partisinya, batasnya 0, 90, 1, 90, 182, 180, 270 itu kuadran ketiga, 270 sampai 360 adalah kuadran keempat. Baru kita harus tahu bahwa di masing-masing kuadran itu siapa sih yang bernilai positif untuk nilai trigonometrinya, apakah sin, cos, atau tan. Dan kita tahu bahwa di kuadran 1 ya, di kuadran 1 itu pasti semua nilai trigonometrinya baik sin, cos ataupun tan semuanya bernilai positif ya. Jadi di kuadran 1 semuanya positif. Kalau di kuadran kedua siapa yang positif? Di kuadran kedua yang positif adalah sin ya. Sin. Kalau di kuadran ketiga yang positif adalah tan. Sedangkan di kuadran keempat yang positif adalah cos. Ini kalian wajib bisa dan wajib hafal sebelum bisa menentukan nilai trigonometri di berbagai kuadran. Jadi nanti nilai positif maupun negatifnya tidak sampai keliru atau salah. Saran saya kita gunakan jembatan keledai untuk bisa mengingat ini ya. Jadi nanti permanen ini. Semua sindikat tangannya kosong. Jadi nanti dari kalimat ini nanti kita urutan semua sindikat tangannya kosong ini nanti nggak bakalan ketukar. Semua sin, tan, kos gitu ya. Atau boleh kalian menggunakan kalimat asik lainnya, terserah kalian. Saran saya kita gunakan jembatan keledai untuk bisa membuat urutan semua sin, tan, kosnya itu tidak mudah lupa apalagi keliru. Itu ya. Jadi ini syaratnya harus kita kuasai dulu. Siapa yang bernilai positif ya. Jadi begini, kalau di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin, maka nanti cos dan tannya di kuadran kedua negatif. Demikian juga kalau di kuadran ketiga yang positif adalah tan, maka nanti sin dan cosnya di kuadran ketiga bernilai negatif. Dan juga di kuadran keempat jika cosnya yang positif, maka nanti sin dan tangannya yang bernilai negatif. Begitu ya. Oke. Dan syarat yang kedua, kalian harus menguasai atau mengingat rumusnya. Andaikan 0 sampai 90 atau sudut istimewa kemarin yang kita kuasai adalah alfa, maka di kuadran kedua rumusnya adalah 180 dikurangi alfa. Ya. Nanti semua sudut yang ada di kuadran kedua kita ubah menjadi 180 dikurangi alfa. Kalau kuadran ketiga rumusnya adalah 180 plus alfa. Dan kalau kuadran keempat rumusnya adalah 360 min alfa.
Mudah ya mengingatnya ya. Ini sebelum 180 berarti min, setelah berarti plus. Sebelum 360 berarti min gitu. Ini kan sebelumnya karena putarannya adalah berlawanan jarum jam untuk sudut. Kalau kedua syarat ini kalian sudah kuasai, insya Allah kita bisa menaklukkan semua soal yang berkaitan dengan nilai trigonometri di berbagai kuadran. Kita langsung saja ke contoh biar lebih paham dan mahir. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 120. Oke, kita telaah dulu. 120 itu ada pada kuadran keberapa? 120 adalah pada kuadran kedua. Ya, kuadran kedua karena kisaran nilainya adalah 90 sampai 180. Kuadran kedua. Artinya bahwa di sini ya, yang bernilai positif karena kuadran kedua adalah sin. Semua sin di tangannya kosong ya. Dan di kuadran kedua berarti rumusnya adalah 180 min alfa. Nah, ini model yang tadi kita kuasai, kita telah dulu di sini. Dengan begini kita akan mudah mengerjakannya. Karena sin dan soalnya juga sin, ya jadi tetap bernilai sin alias positif. Sin 120-nya kita ubah menjadi 180 dikurangi berapa hasilnya? 120 dikurangi 60. Ya, bukan di sini bukan 120-nya ya, tapi 180 dikurangi berapa hasilnya 120 adalah 60. Nah, jadi nilai sin 120 pasti akan sama dengan nilai sin 60. Begitu. Sehingga nilai sin 60 di nilai trigonometri sudut istimewa, nilai sin 60 adalah setengah akar 3. Oke. Contoh soal nomor 1 selesai. Udah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Tentukan nilai dari cos 180. Nah, kita telah lagi. 180 itu berarti ada pada kuadran berapa? 2 atau 3? Nah, 180 itu berarti bisa masuk dalam kuadran kedua, bisa juga masuk dalam kuadran ketiga. Kalau seperti ini, dia terletak pada batas kuadran, maka dia memiliki sifat pada kuadran kedua, juga memiliki sifat pada kuadran ketiga. Dua-duanya memenuhi. Ya, artinya kalau kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin. Semua sin di tangannya kosong. Kalau di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tan. Jadi yang positif adalah sin dan tan. Namun di sini soalnya adalah cos, maka pasti di sini cosnya akan bernilai negatif atau min cos. Nah, sekarang ini kita menggunakan aturan mana ini, rumus mana? Karena kuadran kedua memenuhi, kuadran ketiga memenuhi, berarti boleh menggunakan 180 min alfa. Ya, bisa juga menggunakan 180 plus alfa. Dua-duanya memenuhi. Saya masih menggunakan 180 min saja. 180 min alfa. Nah, kita telah 180 itu berarti 180 dikurangi berapa? Ya dikurangi 0, ya kan? Sekalipun menggunakannya 180 plus, tetap 180 ditambah berapa hasilnya? 180 ditambah 0. Jadi di sini alfanya adalah 0. Artinya cos 180 derajat sama dengan min cos 0. Min ini dari sini ya, min ini dari sini, bukan ini, bukan. Karena dia ada pada kuadran 23, nilai cos bernilai negatif. Jadi min cos 0 adalah min 1. Selesai. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga.
tan 225. Telaah lagi, 225 ada pada kuadran ketiga karena lebih dari 180. Dari kuadran ketiga, maka yang bernilai positif adalah semua sindikat tangannya kosong. Tan ya. Tan yang bernilai positif adalah tan. Di sini soalnya juga tan, maka tannya positif. Tetap tan. Rumusnya adalah 180 plus alfa. Jadi di sini adalah 180 ditambah 180 ditambah berapa hasilnya? 225. Betul, ditambah 45. Nah, jadi nilai tan 225 sama dengan nilai dari tan 45. Nah, berapa nilai tan 45? 1. Selesai. Mudah ya? Mudah sekali. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. 270. Nah, ini muncul lagi. 270 adalah batas kuadran ketiga sekaligus 4. Jadi 270 bisa kita pakai ciri atau sifat yang ada pada kuadran ketiga maupun sifat yang ada pada kuadran keempat. Kuadran ketiga dan keempat, semua sindikat tangannya kosong, yang bernilai positif adalah tangan. Untuk kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Di sini soalnya adalah sin, maka min ya, min. Sin, min, sin. Boleh pakai yang kedua, yang ketiga berarti 180 plus 180 plus 180 plus berapa hasilnya? 270 ditambah 90, benar. Maka nilai sin 270 sama dengan min sin 90. Sin 90 adalah 1. Jadi min sin 90 adalah min 1. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang kelima. Tentukan nilai dari cos 300. 300 jelas ada pada kuadran keempat. Kuadran keempat yang bernilai positif adalah semua sindikat tangannya kosong, cos. Jadi cosnya bernilai ajek, tetap, maaf. Ya, tetap. Bukan min ya. Kuadran keempat rumusnya adalah 360 min alfa. Jadi di sini kita ubah menjadi 360 dikurangi berapa hasilnya? 300. Ya, 60, betul. Jadi nilai cos 300 sama dengan nilai dari cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Selesai. Paham ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang ke-6. Tangan 330 adalah kuadran keempat. Kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Di sini soalnya adalah tan, berarti min tan. Min tan. Oke, sama seperti tadi, berarti 360 dikurangi berapa? Hasilnya 330. Betul, 30 derajat. Jadi nilai tan 330 sama dengan min tan 30. Berapa tan 30? Adalah 1/3 akar 3. Jadi tan 330 adalah min 1/3 akar 3. Selesai. Paham ya? Oke, saya cukupkan saja. Segitu contohnya, hanya 6. Nanti untuk biar lebih paham silakan cari soal sendiri, latihan sendiri untuk nilai trigonometri yang lebih dari 90 sampai 360. Dan saran saya kalau ada soal yang berupa pi, rad, terjemahkan saja ke bentuk derajat, nanti konsepnya sama seperti ini. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.